Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak soleh? Tentunya luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, yaitu mengikuti pembelajaran berbasis online. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Jangan lupa jika keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tentunya selalu memakai masker. Nah, baik anak soleh, jadi sebelum kita mulai materi, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Nah, baik anak soleh, jadi pada hari ini kita akan belajar di tema baru ya, tema 4, keluargaku, dengan subtema 1, anggota keluarga, dengan materi gerakan berjalan satu arah dengan tepat. Jadi ini materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui video pembelajaran siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan tepat dengan benar. Kemudian yang berikutnya, melalui video pembelajaran siswa mampu melakukan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan tepat dengan benar. Dan saya rasa ini adalah materi yang sebelumnya kita pernah pelajari pada tema 1, cuman ada pengembangan. Nah, baik anak soleh, kita mulai saja ya. Kita bersyukur atas karunia Tuhan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh karunia Tuhan adalah kesehatan. Agar tetap sehat, keluargaku selalu berolahraga. Tentunya anak sekalian, setiap berada di rumah kita harus senantiasa untuk selalu berolahraga. Nah, kita bisa lihat di sini, jadi keluarga Uding itu pun sangat suka berolahraga. Di sini ayah senang berjalan kaki ya. Ini salah satu kegiatan yang cukup efektif dilakukan, yaitu berjalan kaki. Kemudian ada ibu ya, senam bersama teman-temannya. Jadi ibu itu dia suka senam bersama teman-temannya. Nah, berbeda dengan Udin itu senang bersepeda. Jadi semua kegiatan ini adalah merupakan salah satu olahraga dan bisa kita lakukan sendiri. Nah, anak sekalian, pernahkah kamu berolahraga bersama orang tua? Tentunya saat di rumah kita bisa berolahraga bersama keluarga kita. Nah, tentunya anak sekalian, ayo berolahraga. Tentunya kita awali dengan pemanasan. Tentunya kita bisa lakukan berkelompok dan kita bisa menunjukkan kerjasama di situ. Nah, di sini kita bisa lihat mereka sedang mempraktekkan berjalan ya. Di sini, ayo berjalan satu arah. Kemudian posisi badan tegak, pandangan mata ke depan, dan mulai untuk berjalan lurus. Jadi ini salah satu cara kita berjalan. Jadi kita pernah pelajari ini ya di subtema 1 ya, tema 1 ya. Kita pernah pelajari ini, materi ini tentang berjalan. Nah, ayah Beni pelatih senam. Sekolah mengundang ayah Beni. Nah, kemudian ayah Beni memimpin senam irama. Jadi ayah Beni ini adalah pelatih senam. Karena diundang oleh sekolah, jadi nanti ayah Beni ini akan memandu orang yang ada di sekolah untuk melakukan latihan senam irama.
Nah, kita bisa melakukan senam irama sambil melakukan gerakan sederhana ya, gerakan lokomotor. Nah, kita lihat di sini ada ya, kita bisa pegang pundak teman di depan kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah berjalan bersama ya. Jadi ini adalah berjalan bersama dan ini termasuk gerak berirama. Ya, karena hentakan kakinya itu harus disamakan. Makanya ini termasuk gerak berirama karena hentakan kakinya sama. Nah, di sini ada salah satu cara kita berjalan ya. Ini berjalan sederhana. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ada titik ya. Ini seperti kan anak soleh. Di sini ada titik A, kemudian di sini titik B. Nah, caranya itu seperti ini. Pertama, posisi badan tegak. Nah, jadi sebelum kita melakukan berjalan, kita harus dalam posisi badan tegak. Kemudian yang kedua yaitu pandangan mata ke depan. Jadi kita tidak boleh memandang yang lain selain ke depan. Jadi kita fokus di situ untuk nantinya kita bisa berjalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah saat kita berjalan kita mengayunkan kaki dan tangan dengan benar ya. Jadi sesuai biasanya itu ketika kita berjalan biasa. Nah, biasanya itu kalau kaki kiri melangkah, itu tangan kanan juga ikut mengayung ya, seperti itu ya. Jadi itu saling berganti sama dengan ketika kita bergerak jalan ya anak soleh. Nah, di sini nomor 4, berjalan lurus dari titik A ke titik B. Nah, di sini kita disuruh untuk berjalan lurus saja. Nah, tidak boleh belok-belok. Nah, di sini ada titik A ya, di sini titik A, kemudian ini adalah titik B. Nah, kita di sini disuruh berjalan lurus sampai di titik B ya. Nah, kita kembali ke titik A. Jadi setelah kita berjalan ke titik B, kembalinya pun itu ketika ada di titik B itu kita harus berjalan kembali ke titik A. Dan tentunya ini kita bisa lakukan dengan percaya diri. Karena di sini teman-teman kita sudah menunggu giliran untuk melakukan gerakan berjalan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada titik A, ini titik A, kemudian ini titik B ya. Kita ulangi, ini titik A, ini titik B. Jadi Edo ini dia berjalan dari titik A ke titik B. Jadi kita berjalan ke B. Nah, itu ya. Kita berjalan ke B, kita belum belok. Nah, ini kita masih ilustrasikan dari A ke B. Setelah itu, kemudian nantinya nah, ini akan berjalan ke A setelah dari A ke B, B lagi ke A. Nah, ini sebaliknya ya, dari B ke A. Jadi ini adalah berjalan ke A. Nah, seperti itu ya anak soleh. Jadi kita bisa praktekkan di rumah. Dan tentunya ini ada garis ya, kita harus lurus. Jadi kalau bisa kita berjalan melewati garis ya, tidak boleh belok-belok. Ini sama halnya ketika kita berjalan melewati rintangan. Nah, rintangannya itu adalah garis ya, garis lurus. Dan kita harus dalam keadaan selalu menyentuh garis. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga salah satu gerak bebas berirama. Tentunya ada gerak berjalan ya, berjalan sederhana. Nah, di sini caranya itu berdiri tegak, tangan lurus di samping badan ya. Kita berdiri tegak, kemudian tangan kita lurus ke bawah ya, tangan lurus di samping badan. Nah, seperti ini ya maksudnya. Ya, ini yang maksudnya untuk berdiri tegak. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah hitungan 1, kaki kiri melangkah maju ke depan ya, seperti ini ya. Jadi ini hitungan 1 itu kaki kiri melangkah maju ke depan. Nah, kemudian yang berikutnya, hitungan kedua, kaki kanan melangkah maju ke depan. Jadi setelah kaki kiri itu dilanjutkan dengan kaki kanan ya. Nah, setelah itu kita melangkah maju ke depan ya, gitu ya. Kita melangkah maju ke depan menggunakan kaki kiri maupun kaki kanan. Nah, hitungan keempat itu kaki kanan maju ke depan. Nah, di sini setelah kita maju ke depan artinya kita siap untuk berhenti. Nah, kemudian kita merapatkan dengan kaki kiri. Jadi kaki kita dalam kondisi siap lagi ya. Nah,
Setelah itu, setelah kita langsung berhenti, kita sambil bertepuk tangan 1 kali. Nah ini ya, kita gerak bebas berirama, tentunya ini adalah gerak maju ya, gerak maju sambil bertepuk tangan. Nah seperti ini ilustrasinya, gerakan maju dalam gerak bebas berirama ya. Ini adalah gerakan maju dalam gerak bebas berirama. Nah di sini kita berjalan dulu, baru kita berhenti dan langsung tepuk tangan. Ya seperti ini ya anak soleh, materi kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan dipahami bersama. Nah tentunya kesimpulan yang bisa kita ambil ya, jadi gerakan berjalan itu salah satu gerakan lokomotor. Jadi saya rasa anak sekalian sudah pahami ketika kita belajar di tema 1. Tentunya gerak berirama itu menyenangkan. Nah, tentunya bisa juga dilakukan sendirian. Jadi dapat dilakukan sendirian. Dapat juga dilakukan secara berkelompok. Nah, kita harus pahami bersama nah sekalian bahwa lokomotor itu ialah gerak berpindah tempat. Nah, seperti itu ya. Materi kita pada pertemuan kali ini mengenai gerakan berjalan ya. Tentunya gerak bebas berirama, berjalan satu arah. Jadi kita berjalan maju ke depan sambil tepuk tangan. Baik, seperti itu ya. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, baik anak soleh, jadi pada hari ini kita berada di tema 4 keluargaku dengan subtema 2 kegiatan keluargaku dengan materi gerakan berlari satu arah dengan benar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar gerakan berlari. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran siswa mampu menjelaskan gerakan berlari satu arah dengan benar. Kemudian yang berikutnya, melalui video pembelajaran siswa mampu melakukan gerakan berlari satu arah dengan benar. Nah, seperti inilah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, baik, ayo kita mulai bercerita. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Udin senang berolahraga bersama keluarga. Nah, sekalian di sini ada Udin yang sedang berolahraga. Di sini ayah itu sukanya berjalan kaki. Jadi masing-masing anggota keluarga dia punya kesukaan sendiri dalam berolahraga. Di sini ibu senam bersama teman-temannya. Jadi ibu itu dia suka senam, kemudian kalau Udin sendiri itu dia senang bersepeda. Nah, anak soleh sekalian, pernah kamu berolahraga bersama orang tua? Tentunya kalian pernah yang melakukan olahraga, baik itu dilakukan di rumah maupun dilakukan di luar ruangan ataupun di lapangan. Nah, tentunya ayo berolahraga, awali dengan pemanasan. Tentunya kita melakukan secara berkelompok supaya kita bisa menunjukkan kerjasama. Jadi anak sekalian, tentunya sebelum kita mulai aktivitas atau olahraga, sebaiknya kita melakukan yang namanya pemanasan. Nah, sebelumnya kita belajar berjalan satu arah. Nah, sekarang kita belajar berlari satu arah. Nah, di sini selain kita berlari, kita juga akan menggunakan alat ya. Di sini kita menggunakan bola dalam berlari. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini cara melakukan berlari satu arah, itu yang pertama, lakukan gerakan berlari satu arah. Misalkan kita berlari ke arah depan ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, posisi badan agak condong ke depan. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ini agak condong ke depan. Ini memudahkan kita untuk melangkahkan kaki lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan mata ke depan. Kemudian yang keempat yaitu berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Nah, ketika kita biasanya berlari itu tangan dan kaki itu dia mengayun ya. Kalau misalkan kita menggunakan kaki kiri di depan, itu yang ikut juga adalah tangan kanan. Begitu seterusnya.
Kemudian arah berlari lurus menuju satu arah. Nah, di sini kita bisa lihat praktek yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya, itu dia berlari satu arah, kemudian sini Benny sedang melempar bola. Bisa saja bolanya ini akan ditendang oleh teman yang sedang berlari. Nah, kita bisa di sini ini adalah gerakan yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud gerakan berlari lurus. Nah, seperti inilah cara kita melakukan gerakan berlari lurus. Jadi ada banyak macam ya kalau ketika kita berlari. Nah, Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Jadi kita bisa lihat di gambar, ada yang menjadi elang, kemudian induk ayam dan anak ayam. Tentunya ini permainan seru sekali. Nah, kita bisa lihat di sini anak-anak soleh. Jadi itu biasanya di sini kita bisa perhatikan di sini Benny menjadi Udin menjadi elang. Sedangkan teman yang lain itu dia menjadi ayam dan anak ayam. Tentunya di sini elang berusaha menangkap anak ayam. Kemudian induk ayam melindungi anak ayam. Jadi ayam atau induk ayam itu selalu berusaha untuk menjauhkan elang dari anaknya supaya tidak ditangkap. Nah, seperti itu bermain ayam dan elang. Di sini ada yang menjadi elang, kemudian ada yang menjadi induk ayam dan tentunya anak ayam. Nah, setelah itu Lani dan teman-teman bermain lari lurus sambil memegang bola. Nah, bisa saja kita berlari lurus ke depan dan tentunya kembali lagi membawa bola. Nah, bagaimana cara melakukan permainan ini? Nah, di sini sudah dijelaskan lari lurus ya. Pertama, berlarilah lurus ke depan. Kemudian gerakkan tangan dan kaki dengan benar. Maksudnya di sini kita mengayunkan tangan dan kaki. Kemudian berikan bola kepada temanmu. Nah, ketika Lani berlari dan setelah dia kembali, dia akan memberikan temannya ke yang ini ya. Nah, kemudian yang temannya lagi ini berlari ke depan dan kembali lagi, setelah itu memberikan ke yang ini. Nah, tentunya ada kata-kata ketika kita memberikan bola kepada teman kita. Nah, kita menggunakan kata tolong dan terima kasih. Nah, seperti itu ya ketika kita memberikan bola kepada teman kita. Nah, begitu selanjutnya sampai orang yang terakhir. Di sini ada Udin dan Edo. Nah, seperti itu ya seterusnya sampai orang ini habis dalam berlari, kemudian memberikan bola ke teman yang belakangnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil ya pada pertemuan kali ini, yaitu gerakan berlari salah satu gerakan lokomotor ya. Ketika kita melakukan gerakan berlari satu arah itu namanya lokomotor. Kemudian karena kita menggunakan bola, nah di sini termasuk gerak manipulatif. Apa itu manipulatif? Ialah gerak yang memanfaatkan benda. Karena kita menggunakan bola dalam berlari, itu dinamakan manipulatif. Nah, tentunya kita harus pahami bersama anak soleh sekalian bahwa lokomotor ialah gerak berpindah tempat. Jadi kita harus pahami bersama bahwa lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Nah, seperti itulah materi kita tentang berlari satu arah ya. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, baik anak soleh, jadi pada kali ini kita berada di tema 4, subtema 3, keluarga besarku, dengan materi gerakan melompat satu arah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar gerakan atau contoh gerakan lompat ya, dan tentunya dilakukan dalam permainan. Nah, tentunya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan melompat satu arah dengan benar. Kemudian yang berikutnya, melalui video pembelajaran, siswa mampu melakukan prosedur gerakan melompat satu arah dengan benar. Nah, jadi anak soleh sekalian, nah setelah kita mampu menjelaskan, nah seharusnya kita juga bisa melakukan atau mempraktekannya di rumah. Nah, jadi ayo kita mulai materinya. Hari Minggu, Udin berkunjung ke rumah kakeknya.
Udin berkumpul dengan keluarga besarnya. Nah, kita bisa lihat di gambar. Nah, Udin itu mengunjungi rumah kakeknya dan berkumpul dengan keluarga besarnya. Nah, kita bisa lihat di situ ada ayah dan ibu, kemudian ada kakak dan adik sepupu. Nah, ada kakek dan nenek ya. Kemudian ada pula paman dan bibi. Nah, mereka berkumpul dengan keluarga besarnya. Nah, Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu. Nah, kita bisa perhatikan gambar. Mereka bermain lompat tali bersama. Nah, lompat tali melatih daya tahan. Tentunya kita bisa ketahui bersama bahwa ketika kita melompat tali itu adalah untuk melatih daya tahan ya, khususnya daya tahan kaki kita juga, karena kita akan gunakan untuk melompat. Nah, tentunya anak sekalian, sebelum kita memulai lompat tali ini kita harus siapkan tali karet. Jadi biasanya ketika di kampung-kampung itu kita menggunakan yang namanya tali karet yang disambung-sambung sampai memanjang, kemudian itu yang digunakan untuk melakukan lompat tali. Jadi ini harus kita perhatikan bersama untuk melakukan lompat tali. Nah, cukup simpel, kita tinggal membeli di warung terdekat ya untuk melakukan yang namanya lompat tali. Nah, tentunya yang harus kita lakukan untuk lompat tali yang pertama adalah pilih dua teman yang bertugas memegang karet. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau di sini ada Beni dengan Edo yang bisa untuk bertugas memegang karet. Nah, tentunya yang memegang karet ini juga yang akan nantinya menggerakkan talinya ya. Nah, kemudian berlari, kemudian lompat di atas tali tersebut. Jadi setelah talinya diputar, itu misalkan searah jarum jam, nah kita sebagai ini yang akan melompat itu kita berlari dulu, kemudian baru melompat dan jangan sampai terkena tali. Nah, jika kaki tersangkut karet, nah kita akan berganti jaga yang memegang karet. Nah, seperti itu ya anak soleh sekalian. Jadi kita tidak boleh menyentuh karet tersebut. Usahakan ketika karetnya ke bawah kita langsung lompat. Nah, begitu pula kalau misalkan karetnya ada di atas, nah kita menunduk supaya tidak mengenai kaki maupun kepala ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah lompat tali yang dilakukan secara berkelompok, karena di sini dilakukan banyak orang, jadi ini dinamakan lompat tali berkelompok atau beregu, karena ada banyak orang yang terlibat untuk melakukan lompat tali. Nah, ada juga yang dilakukan sendiri. Nah, anak sekalian, jadi untuk melakukan lompat tali sendiri kita bisa menggunakan tali yang biasa dijual di pasar dan namanya itu namanya adalah skipping rope. Nah, ini yang kita gunakan untuk melakukan lompat tali. Jadi kita bisa melakukan lompat tali sendiri dengan menggunakan bantuan dari skipping rope yang dibeli di pasar atau dibeli di toko olahraga. Nah, bagaimana cara melakukan lompat tali perorangan? Yang pertama adalah berdiri tegak, kedua kaki rapat. Jadi usahakan anak sekalian ketika kita melompat itu usahakan kedua kaki kita rapat. Nah, kemudian tangan memegang ujung tali. Jadi kita memegang ujung tali seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini dipegang yang ujung talinya ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, letakkan tali di belakang badan. Jadi usahakan yang pertama kita lakukan adalah meletakkan tali di belakang badan, karena kita akan mengayunkan ke depan. Nah, kita akan mengayunkan seperti ini. Kemudian yang keempat, putar tali dari belakang badan. Jadi kita memutar talinya dari belakang ke depan. Jadi ini untuk pemula ya anak soleh sekalian.
Jadi kalau misalkan kita baru belajar untuk melakukan lompat tali, nah kita bisa lakukan cara-cara ini untuk lompat tali yang dilakukan secara sendiri. Nah, sebelum tali menyentuh tanah, kaki melompati tali. Nah, misalkan ini ya, di sini sudah ada talinya. Nah, kita harus bersegera untuk melompati supaya kita tidak terkena dengan talinya. Jadi usahakan ketika talinya sudah ke bawah kita langsung lompat. Begitupun seterusnya sampai kita bisa mahir melakukan yang namanya lompat tali. Nah, kita bisa lihat contoh ya. Di sini sudah ada contoh teman yang di YouTube melakukan gerakan lompat tali. Kita langsung klik saja. Bonus dadakan yang terbesar dari. Ini gua Alvin di channel. Nah, kita akan mendengarkan teman atau melihat contoh bagaimana cara melakukan lompat tali. Ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yang terutama bagi kalian yang baru mau mulai skipping atau lompat tali. Nah, kita langsung saja dan untuk posisikan di bagian tali dengan lompat cara talinya. menginjaknya menggunakan salah satu kaki yang agak condong ke depan. Kemudian posisikan skipping agar sama tingginya ketika dan eating agar Anda dapat megang skipping. Posisi badan yang sulit mengontrol. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah cara untuk posisi jempol ke depan Nah, ini sambil adalah cara menekan skipping. Di sini adalah menggunakan yang namanya Ada juga cara megang seperti ini dengan kita megang secara penuh. Namun saya merekomendasikan cara megang yang pertama karena kita dapat mengontrol skipping dengan mudah. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian Adalah sedikit intinya. menekuk. Nah, ini ya. Apabila kalian Cara mengunci lutut melakukan Anda lompat dan tali tidak menekuknya, melakukan maka akan menimbulkan Nah, tekanan seperti itu berlebih ya, di anak area soleh sekalian melakukan lompat tali lutut dan dapat perorangan. menimbulkan cedera lutut. Nah, kemudian agar lebih ramai dan menyenangkan, lompat tali bisa dilakukan beregu. Nah, jadi anak sekalian, kita bisa melakukan lompat tali secara berkelompok atau beregu. Karena tadi itu persorangan, sekarang kita beregu. Nah, permainan ini bisa melatih kekompakan dan kerjasama dengan teman. Jadi selain kita melatih daya tahan, kita juga bisa melatih kekompakan ya. Karena kita melakukan lompat tali beregu, itu juga kita bisa melatih yang namanya kekompakan. Nah, lompat tali beregu bisa dimainkan dengan 3, 4, atau 5 orang. Jadi anak sekalian semakin banyak itu akan semakin bagus ya, kita bisa menjaga yang namanya kekompakan. Nah, di sini gambarnya kita bisa perhatikan. Nah, ini ada 2 orang yang langsung masuk ya ke dalam ini pusaran tali ya yang diputar. Nah, dia bersamaan masuk. Jadi ini melatih yang namanya kekompakan supaya kita sama-sama untuk melompat, kemudian sama-sama untuk menjaga supaya kita tidak terkena tali karet ya. Nah, bagaimana cara melakukan lompat tali beregu? Yang pertama adalah awalnya 2 anak memegang ujung tali. Jadi lagi-lagi ada yang memegang ujung tali ya. Di sini ada 2 orang. Nah, kemudian anak yang lain berbaris di samping. Jadi berbaris di samping sambil menunggu karetnya atau talinya itu diputar ya. Lalu tali diputar pelan ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita kalau misalkan kita masih pemula atau baru saja melakukan, nah kita lakukan dulu pelan-pelan dulu untuk memutar talinya. Nah, kemudian satu persatu anak mencoba masuk. Nah, misalkan ketika kita mau masuk, yang pertama harus
satu orang dulu yang masuk, tidak boleh langsung misalkan 2 ataupun 3, kecuali kita sudah mahir melakukannya. Kemudian yang kelima, mencoba masuk ke dalam putaran tali itu. Jadi ini sementara talinya itu diputar. Nah, tentunya gerakannya sama dengan lompat perorangan. Jadi kita melompat sambil melihat tali kemana arahnya supaya kita nanti tidak terkena talinya. Nah, semakin lama putaran tali dipercepat. Jadi ketika kita sudah mahir dan tahu kondisinya seperti apa ketika lompat tali, nah kita bisa melakukan lompat tali dengan cepat ya. Semakin lama putaran talinya pun ikut cepat ya. Jadi kita harus ikut, kalau misalkan putaran talinya cepatnya, kita juga harus cepat-cepat melompat supaya tidak terkena dengan tali karet. Nah, seperti itu ya cara melakukan lompat tali perorangan dan lompat tali beregu. Nah, kita bisa lihat contoh bagaimana anak-anak sekalian bisa melakukan lompat tali secara beregu. Aqua memberikan hidrasi sehat kapanpun dan dimanapun. Nah, kita bisa sambil tunggu ya untuk melakukan lompat tali secara beregu. Nah, kita bisa lihat di sini ini sudah melakukan lompat tali ya secara beregu. Nah, di sini yang pertama adalah satu orang masuk dulu ya. Baru berikutnya akan masuk beberapa orang. Seperti itu ya anak soleh ya. Ini adalah dilakukan oleh 2 orang. Kita harus melatih kekompakan. Nah, ini ada banyak anak-anak yang masuk. Tentunya kita harus saling kompak ketika melakukan yang namanya lompat tali secara beregu. Baik, seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak sekalian memahaminya dengan baik. Baik, tentunya kesimpulan yang bisa kita dapat pada pertemuan kali ini yaitu gerakan melompat salah satu gerakan lokomotor. Nah, kemudian lokomotor ialah gerak berpindah tempat ya. Jadi ini gerak berpindah tempat. Tentunya gerak manipulatif ialah gerak yang memanfaatkan benda. Karena kita memanfaatkan tali, nah ini juga dikatakan gerakan manipulatif. Nah, inilah contoh-contoh cara melompat. Tentunya kita bisa menggunakan tali ya, atau skipping rope untuk melakukan lompat tali. Nah, baik anak soleh, jadi pada hari ini kita belajar di tema 4 keluargaku dengan subtema 4 kebersamaan dalam keluarga dengan materi gerakan melompat satu arah. Jadi materi kita yaitu gerakan melompat satu arah. Tentunya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan gerakan melompat satu arah pada permainan balap engklek dan lompat katak dengan benar. Nah, kemudian melalui video pembelajaran, siswa mampu melakukan gerakan melompat satu arah pada permainan balap engklek dan lompat katak dengan benar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai
balap engklek, dan lompat katak. Nah, banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga. Nah, misalkan menjalankan ibadah kepada Tuhan dan tentunya berkunjung ke rumah keluarga. Nah, kita juga bisa lakukan dengan berlibur bersama. Tentunya semuanya sungguh menyenangkan. Nah, Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Tentunya ada ayah dan ibu, ada kakak dan adik sepupu, ada juga kakek dan nenek, dan tentunya paman dan bibi. Nah, Paman Udin membuat lomba lompat engklek, atau biasa juga disebut dengan lompat dengan satu kaki. Ya, jadi Paman Udin membuat lomba lompat engklek, atau biasa disebut dengan lompat satu kaki. Nah, anak soleh sekalian, pernahkah kamu bermain lompat engklek, atau dikatakan lompat satu kaki? Tentunya anak soleh sekalian selalu melakukan hal ini, namun tidak tahu namanya ya. Jadi kita harus tahu kalau kita lompat satu kaki, kita bisa katakan bahwa itu adalah lompat engklek. Nah, bagaimana cara melakukannya ya? Kita bisa lihat gambar. Yang pertama, siswa berdiri berjajar di garis awal, karena kita mau mengadakan yang namanya balap engklek, jadi kita harus berdiri berjajar ya. Jadi kalau ada 3 orang ya, kita berdiri berjajar ya di garis awal atau garis start seperti ini ya. Kita sudah berjajar di sini, bisa sampai 10 orang ya, jelas lapangannya luas. Nah, kemudian kedua, berdiri dengan tegak, angkat satu kaki, dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Jadi kita harus mengangkat satu kaki dan satunya itu menapak dengan sempurna. Ini akan menjadi tumpuan untuk melakukan lompat satu kaki. Jadi kalau misalkan kita mahir menggunakan kaki kiri, nah kita bisa pakai kaki kiri. Tapi kalau kaki kita lebih kuatnya yang kaki kanan, nah maka kita gunakan kaki kanan sebagai tumpuan supaya bisa berdiri dengan kokoh. Nah, tentunya ketiga, kedua tangan saling menyeimbangkan ya. Jadi kita harus tahu bersama, ketika sudah kita mengangkat kaki, kita harus juga membuat tangan kita supaya bisa membuat badan kita seimbang ya. Jadi kedua tangan itu saling menyeimbangkan. Nah, kita bisa lihat Edo di situ, dia susah payah untuk menyeimbangkan badannya. Jadi makanya itu perlu kedua tangan untuk saling menyeimbangkan. Keempat, kemudian peserta lomba lompat menuju garis akhir lomba. Jadi kita mulai dari garis start tadi ya. Nah, kita sudah mulai melompat terus ya. Jadi semakin tinggi lompatan kita itu akan semakin baik, atau kita juga bisa melakukan lompat kecil-kecil yang jelas lebih cepat. Nah, kita bisa sampai di garis finish. Nah, cara melakukannya ya, seperti ini ya. Jadi kita langsung ke garis finish. Jadi kita harus melewati garis finish baru bisa dikatakan sebagai pemenangnya. Jadi siapa yang duluan sampai di garis finish itu adalah pemenangnya. Nah, lompat satu kaki bisa juga kita lakukan dengan bermain tapak gunung atau biasa disebut engklek. Jadi yang tadi itu kalau engklek itu lompat satu kaki. Nah, sebenarnya engklek juga itu adalah nama suatu permainan yang namanya tapak gunung. Nah, makanya biasa disebut engklek. Nah, seperti yang ada di gambar, ini ada yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Ini adalah
engklek ya, atau bermain tapak gunung. Jadi kita akan jelaskan juga ini. Nah, untuk main tapak gunung, pemain harus memiliki gaco. Nah, ini harus memiliki gaco. Jadi biasanya berupa potongan genteng atau batu yang tipis. Jadi kita harus memiliki yang namanya gaco. Jadi nanti ini gaco ini yang kita lempar ke dalam kotak ini ya. Di sini ada kotak yang bernomor. Nah, misalkan kita mulai dari awal, jadi kita lempar dulu ke nomor 1. Ya, jadi kalau misalkan keluar dari kotak nomor 1, kita ulangi lagi. Nah, kalau sudah tepat masuk di nomor 1, baru kita bisa melangkahi. Jadi tidak boleh dilompati nomor 1, kita langsung lompat ke nomor 2 dan seterusnya. Nanti pada saat kembali, pada saat sampai di nomor 2, kita mengambil gaconya, kemudian lompat ke garis awal ya, di sini garis awal. Nah, baru kita kemudian melemparnya lagi ke nomor 2. Nah, cara melakukannya seperti ini. Gaco itu dilemparkan ke kotak pertama. Lalu ya, di sini ya, lalu pemain melompat-lompat satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan. Nah, jadi kecuali tempat gaco, jadi kita harus langsung melompat ke kotak kedua. Lalu pemain kembali ke tempat asal, tetap dengan cara melompat satu kaki sambil mengambil gaco. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan, kalau misalkan kita lempar di nomor 1, berarti kita harus lompat langsung di nomor 2, nomor 3, langsung bersamaan kaki turun di 4 dan 5, kemudian satu kaki lagi di nomor 6, dan di 7, 8, 9 itu langsung balik. Kemudian pada saat kembali sampai di nomor 2, kita langsung mengambil gaco yang ada di nomor 1. Setelah itu kita lompat ke garis awal seperti semula. Nah, seperti itulah bermain tapak gunung. Nah, karena pemain harus melompat dengan satu kaki, jadi maka permainan ini diberi nama engklek. Jadi harus ya, kita harus pahami bersama kalau engklek berarti itu lompat satu kaki. Artinya melompat-lompat dengan satu kaki. Ya, engklek berarti melompat-lompat dengan satu kaki. Nah, nama lain engklek yaitu tapak gunung, sudamanda atau sondamanda. Jadi ada 4 nama ya untuk engklek. Dan tentunya anak sekalian harus tahu. Nanti kalau misalkan ada yang keluar soalnya, jadi kita bisa langsung menjawab bahwa ternyata yang digambar itu adalah permainan engklek, atau nama lainnya tapak gunung, sudamanda atau sondamanda. Nah, kita bisa juga lompat dengan 2 kaki. Jadi tadi setelah 1 kaki, sekarang 2 kaki, yaitu lompat katak. Nah, jadi kita akan peragakan atau memperlihatkan bagaimana cara lompat katak. Nah, di sini sudah ada katak yang sedang melompat-lompat. Nah, sekalian bisa perhatikan itu. Jadi kita bisa tiru itu katak yang sedang melompat-lompat. Tentunya katak itu lompat dengan 2 kaki ya. Nah, bagaimana cara melakukan lompat katak? Itu yang pertama, tentunya kita harus menuju ke lapangan yang luas ya. Jadi kita harus punya tempat yang lebih luas untuk melakukan lompat katak. Kemudian yang kedua, kita langsung saja lomba lompat katak. Kalau misalkan kita punya beberapa teman, kita bisa mengajaknya untuk melakukan lomba lompat katak. Tentunya lompatlah yang tinggi. Jadi dalam melakukan permainan ini kita harus lompat yang tinggi supaya nanti lompatannya itu bisa jauh ya. Kemudian pada saat melakukan perlombaan, hati-hati jangan sampai menabrak teman kita. Jadi kalau misalkan kita melakukan perlombaan, kita harus lurus dalam melompat, tidak boleh belok-belok ya. Kita harus lurus dalam melompat.
Nah, anak-anak seperti ini ya cara melakukan lompat katak. Nah, kita bisa perhatikan di situ itu menggunakan 2 kaki. Ya. Ini adalah lompat katak. Jadi kita mulai dengan duduk dulu. Nah, baru kemudian menolakkan kedua kaki. Kalau misalkan sudah melayang, pada saat mendarat baru kita melakukan lagi lompatan. Saya rasa seperti itu ya anak soleh sekalian, mudah-mudahan semuanya mengerti. Ya, anak-anak sudah mengerti cara melakukannya. Jadi ini kita bisa lakukan di rumah tentunya. Dan sebagai catatan kita harus memiliki tempat yang luas untuk melakukan lompat katak ya. Jadi ingat tadi perbedaannya. Kalau engklek itu lompat 1 kaki, nah ini adalah lompat katak. Jadi kita harus lompat dengan kedua kaki. Nah, jadi tentunya kita harus berlatih cara melakukan lompat katak. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini yaitu gerakan melompat salah satu gerakan lokomotor ya. Nah, kita harus pahami bersama itu. Kemudian lokomotor ialah gerak berpindah tempat. Nah, kita tadi perhatikan di situ engklek dengan lompat katak itu kita berpindah tempat, makanya dikatakan lokomotor. Nah, gerak manipulatif ialah gerak yang memanfaatkan benda. Jadi kalau misalkan tadi itu permainan tapak gunung ya, itu menggunakan gaco kemudian harus ada garis. Nah, kita bisa katakan itu gerak manipulatif karena sudah ada alat atau benda yang digunakan. Nah, kita supaya bersama lompat engklek berarti lompat 1 kaki. Kalau tadi lompat katak itu menggunakan 2 kaki. Nah, baik, seperti itulah materi kita mengenai melompat ya. Tentunya melompat tadi ada yang engklek kemudian lompat katak. Baik, sekian. Jika anak soleh sekalian belum memahami, silahkan amati kembali videonya. Dan jika belum dimengerti, silahkan bertanya kepada kami. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang.